Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan pelajaran tadarus dan tadabbur kita, yang pada malam hari ini kita akan masuk pada surat yang ke-16, ayatnya 66 sampai 70. Surat 16, surat An-Nahl, ayat 66 sampai 67. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut secara bersama-sama, dan setelah itu kita mentadabburinya bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min bayni farq. Nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sabi'an lisharibin. Min bayni farthin wa damin labanan khalisan sabi'an lisharibin. Wa min samaratin nakhilin wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara. Wa min samaratin nakhilin wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا
ثم كل ثمرات يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونها شراب مختلف مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمور ومنكم من يرد لكي لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير إن الله عليم قدير صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Tuan dan Puan semuanya atas keikutsertaannya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga keseriusan kita membaca ayat-ayat Allah SWT menjadikan Allah SWT selalu memandang kita dengan penuh rasa cinta, kasih sayang. Sehingga nanti ketika kita sampai di hadapannya, Allah pun memperlakukan kita dengan cinta dan kasih sayang. Kita teruskan surat An-Nahl. Surat An-Nahl adalah surat yang ke-16. An-Nahl artinya lebah. Surat ini turun di Mekah, maksudnya sebelum Nabi pindah ke Yastrib. Karena turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya seluruhnya adalah 128 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-70. Kita mulai dulu mengulangi dari ayat yang ke-65 agar kita ada kebersambungan dengan pembahasan sebelumnya. Di ayat 65 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas sama'i ma'a. Allah lah yang menurunkan dari langit itu air. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Maka dengan air itu Allah hidupkan bumi
yang sebelum adanya air, bumi itu adalah mati, kering, kerontang. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itulah ayatan liqaumin yasma'un. Pada yang demikian itu ada ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang menggunakan, yang mau mendengar. Kenapa disebut ayat? Karena sesuatu yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia, yaitu dari mana air di muka bumi. Sampai sekarang para ilmuwan kesulitan menjawabnya, tapi Allah mengatakan bahwa air itu bukan bagian dari bumi, tapi bagian dari langit. Air itu diturunkan Allah dari langit, sehingga bumi itu kemudian bisa menjadi hidup. Dan dengan hidupnya bumi, maka memungkinkan terjadinya kehidupan dari tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan manusia. Ayat 65. Setelah berbicara tentang bumi, sekarang kita berbicara tentang ayat-ayat Allah yang lain yang sebetulnya tak terpisahkan dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini hampir kita tidak pernah berpisah dengan apa yang disebut dengan susu. Biasa disebut bagian daripada 4 sehat 5 sempurna, termasuk juga madu. Maka pada 5 ayat pembahasan kita ini berbicara tentang bagaimana terbentuknya susu yang kemudian kita konsumsi setiap hari dari hewan-hewan ini, dan begitu juga dengan madu. Jadi saya kira dua hal ini hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Walaupun tidak semua orang bisa minum susu dan madu setiap hari, tetapi mayoritas orang mengkonsumsinya dan pernah mengkonsumsinya. Kenapa? Karena walaupun kita misalnya mungkin secara ekonomi tidak mampu, tapi mungkin kita punya peternakan di kampung atau punya memelihara 1 ekor sapi atau bahkan kambing. Nah, kalau ada memelihara berarti bisa mengkonsumsi susunya. Begitu juga misalnya kita mungkin tidak bisa membeli madu setiap hari, tapi kalau kita tinggal di daerah-daerah tertentu, memungkinkan kita bisa memelihara madu, sehingga kita bisa menikmati madu setiap saat. Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Dan sesungguhnya untuk kalian semuanya, manusia, fil an'am, pada hewan-hewan ternak, ada ibrah, ada pelajaran. Jadi benar-benar ada pelajaran. Jadi sesungguhnya untuk kalian semuanya, fil an'am, pada hewan-hewan ternak, la ibrah, ada pelajaran. Jadi dalam pandangan kita sering menganggap hewan ternak itu kan rendah, namanya hewan. Makanya manusia itu paling marah kalau disebut dengan hewan. Jadi manusia itu paling marah kalau kita marahi orang dan disebut hewan, itu pasti tidak suka. Artinya dalam pandangan manusia hewan itu rendah. Itulah sebabnya juga Al-Quran mengatakan orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya ya seperti hewan ternak. Jadi seperti itu. Nah, tetapi pada saat yang sama, walaupun secara hierarki atau struktur manusia lebih tinggi, lebih mulia daripada hewan-hewan, tetapi pada saat yang sama secara fisik, secara biologis, kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Jadi kita ini bisa seperti ini karena mereka. Ya, yang mensuplai kehidupan sebetulnya secara biologis, secara kehidupan jasmani adalah mereka. Telur ayam, daging sapi, susu sapi, ikan, rumput-rumputan, sayur-sayuran, buah-buahan, itu kan semuanya dari tanah, dari hewan, dan dari tumbuh-tumbuhan. Itulah yang menyebabkan kita bisa eksis sampai sekarang. Itu yang kita tidak sadari menyebabkan kita bisa berbicara setiap saat dengan keluarga kita, dengan teman kantor kita, dengan siapapun juga. Kita bisa berkomunikasi karena kita ada tenaga, kita ada energi. Tenaga dan energi itu kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Nah, harusnya kita tidak membiarkan mereka berlalu begitu saja. Allah mengatakan, wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Sungguhnya untuk kalian semuanya di dalam hewan ternak itu ada ibrah, ada pelajaran yang sangat berharga. Ibrah nanti menjadi bahasa kita ibarat, sesuatu yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Nusqikum, kami memberi minum kepada kalian. Mimma, dari apa-apa, fi butunihi, yang tadinya terletak di dalam perutnya. Bapak Ibu lihat tadi kan video kita.
Lihat tadi posisinya sapi itu, susunya sapi bergantung di bawah perutnya. Ini fibutuni. Kan tadi lihat tadi di perutnya. Ya. Jadi mimma fibutuni berada di bawah perutnya. Coba lihat tadi lagi di sini ya. Ya, kita lihat lagi di sini tadi videonya. Ya. Nah, ini kan perutnya. Ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya, nah, kalau kita lihat di sini kan perutnya nih. Ya. Perutnya. Ini adalah susunya. Sini nanti kotoran di sini coba lihat ini. Ini perutnya, ini kotorannya di sini. Kok bisa di sini ada sesuatu yang sangat bersih, ya, yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Coba lihat sini. Kita lihat lagi sini. Nuskikum, kami memberi minum kepada kalian mimma dari apa-apa yang sebetulnya fibutuni terletak di perutnya. Mimbaini farti wadamin. Yang posisinya itu letaknya adalah mimbaini fartin di antara kotorannya dan darahnya. Ingat yang namanya darah, kebanyakan orang jijik, apalagi kotoran. Tetapi yang namanya susu yang diminum, dikonsumsi oleh seluruh manusia. Tidak ada manusia manapun yang tidak mengkonsumsinya. Kalau toh ada, belakangan. Kalau toh ada yang tidak mengkonsumsinya, belakangan. Setelah mungkin dilarang oleh dokter untuk minum susu karena misalnya kolesterol dan sebagainya. Tetapi semua orang pada dasarnya meminum susu kecuali tadi ada penyakit tertentu. Jadi semua orang membutuhkannya. Padahal Al-Quran mengatakan aslinya itu terletak di dalam perutnya. Tadi kita sudah lihat, berada di antara mimbaini farthin wadamin. Di antara farthin, kotoran, dan darahnya. Ya. Apa yang ada di sana? Labanan, khalisan, sa'igan. Ya, ini tiga nih. Labanan, yaitu susu. Kemudian khalisan, bersih. Khalisan itu bersih. Ingat, kalau tidak ada lagi kotoran, ikhlas. Khalas. Maka kalau tidak ada bersih hatinya orang kan ikhlas. Ya. Jadi labanan khalisan. Kemudian sa'iga. Sa'iga artinya apa? Yaitu gampang diambil. Mudah. Yang kedua juga enak diminum. Jadi dapatkan di sana susu yang bersih, tidak ada kotorannya. Ingat, kalau ada kotorannya bukan dari dalam susunya, tetapi terkontaminasi. Makanya kita lihat tadi kalau skala industri, pakai tadi alat yang tidak seperti biasa. Kalau masih tradisional kan masih pakai tangan. Itu bisa terkontaminasi susunya melalui tangan. Tetapi kalau menggunakan skala industri tadi itu sudah beda. Itu semuanya serba higienis dan semuanya steril. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena aslinya susu itu adalah khalisan, bersih dan sa'iga dan enak diminum. Kita artikan saja sa'igan ini gampang diambil dan juga gampang enak diminum. Untuk siapa? Lisyaribin, untuk orang-orang meminum. Jadi kita lihat di sini, ini ada kata-kata di sini perut, ya, perut. Kemudian di sini ada kata-kata fars. Kemudian ada kata-kata dam, yaitu darah. Kita tahu yang namanya perutnya hewan beda dengan perut kita manusia. Kalau perut kita manusia kan tidak kelihatan, tidak bersentuhan dengan dunia luar, ya tidak berapa. Kalau kita duduk, ya duduk, pantat kita di bawah dan pakai alas. Kalau sapi kan apa namanya? Kalau sapi istirahat itu kan ke bawah, perutnya yang tersentuh dengan tanah. Ya, perutnya tersentuh dengan tanah. Jadi kalau sapi itu istirahat, dia kayak berbaring, itu perutnya tersentuh dengan tanah. Ya, kemudian di letaknya susu itu di antara farsi wadamin, dan di situ ada. Jadi di sini ada yang disebut dengan ini. Ya. Ada yang disebut dengan ya ini. Labanan khalisan sa'iqa. Ada susu yang bersih sekali, steril dari berbagai macam bakteri, berbagai macam jamur, berbagai macam kotoran, sa'iqa dan enak diminum. Kalau toh susu sudah tidak enak diminum, pasti sudah basi, sudah sudah bermalam dan tidak masuk di kulkas misalnya, tidak masuk di pendingin. Nah, tapi kalau dia langsung itu kan enak sekali. Jadi ingat jemaah sekalian,
Yang paling enak itu kalau langsung. Jadi kan makanya biasanya di daerah-daerah ada penjualan susu segar namanya. Langsung diambil dari peternak-peternak baru dijual. Nah itu dia khalisan. Jadi kalau misalnya kemudian basi itu kan berarti sudah terjadi perubahan struktur kimiawi. Ya. Kalau dia masih baru, ya khalisan saigan. Labanan khalisan saiga. Untuk siapa? Untuk syaribin, li syaribin. Untuk orang yang meminum. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita menyembelih hewan, pasti yang keluar darahnya. Ya. Kalau kita belek perutnya, pasti keluar kotorannya. Di sana ada ususnya. Tetapi luar biasanya, justru dari sana muncul satu jenis minuman yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat ini Allah SWT berfirman, ini kita buka surat 23 surat Al-Mu'min ayatnya 21. Ini ayatnya mirip. Allah mengatakan wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Dan sungguhnya untuk kalian semuanya, kalian manusia, fil an'am di dalam hewan ternak itu la'ibrah, ada ibrah, ada pelajaran. Nusqikum, kami memberi minum kepada kalian mimma fi butuniha. Minumannya itu dari mana? Dari apa yang ada dalam perutnya. Mimma fi butuniha. Walakum, dan bagi kalian fiha pada minuman itu manafi'u katsirah. Ada banyak sekali manfaat. Ingat kata-kata fiha tadi di sini dalam perutnya yang memunculkan tadi susu di sini kan kata memberi minum pasti walaupun tidak disebutkan di sini susunya labanan, tapi pasti maksudnya di sini nusqiku memberi minum dari apa yang ada dalam perutnya. Walakum fiha, dan bagi kalian di dalam susu itu manafi'u katsirah, banyak sekali manfaatnya. Jadi jauh sebelum ilmu kesehatan menemukan bahwa kesehatan manusia, tubuh manusia butuh asupan susu setiap hari, namanya 4 sehat 5 sempurna. Al-Quran sudah mengatakan fiha manafi'u katsirah, di dalamnya ada banyak sekali manfaat. Wa minha ta'kulun, dan daripadanya kamu bisa makan. Maksudnya bisa dimakan daging hewan itu. Wa minha ta'kulun. Dan kenapa menggunakan kata-kata minha ta'kulun? Kalau sapi betina tadi kita sembelih, kita tidak menemukan susu di dalamnya. Ingat. Yang kita temukan di dalamnya apa? Darah, daging, otot, urat-urat, tulang. Ya, kalau kita potong hewan, kita potong hewannya untuk kita ambil dagingnya, katakanlah hewannya hewan betina, maka kita tidak menemukan susunya di mana posisinya. Luar biasa. Ya. Kita tidak menemukan susunya di mana. Yang ada kita temukan adalah tadi perut. Di dalam perut itu yang ada adalah usus, kotoran, dan sebagainya. Sengaja Allah keluarkan simpan di situ, lalu kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan itu adalah tadi khalisan, bersih, murni, pure. Tidak ada unsur-unsur lain selain daripada unsur susunya itu sendiri. Fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. Surat Muhammad, surat 47. Allah berfirman ayat 15. Masalul jannah, perumpamaan sorga, allati wa'idal muttaqun, yang dijanjikan untuk orang bertakwa, fiha, di dalam sorga itu, anhar, ada sungai-sungai. Ini perumpamaan ya, jadi ingat perumpamaan. Di dalamnya ada sungai-sungai, mimma'in ghairi asin, yang airnya itu mimma'in, airnya ghairi asin, tidak ada rasa asin, tidak ada rasa rasa selain daripada tawar. Asin itu bisa payau, tidak ada payaunya, tidak ada asinnya. Ya. Kalau payau itu kan biasanya bercampur ada asinnya, walaupun kadarnya tidak banyak. Ya. Kalau laut kan asinnya banyak, kalau payau asinnya sedikit. Tapi kalau air asli tidak ada asinnya, apalagi payaunya. Jadi min ghairi asin, jadi sungai-sungai. Nah, apa artinya di sini? Lagi-lagi khalisan tadi ikhlas. Jadi kalau kita
ingin mendapatkan sorga, sorga itu adalah merupakan hasil dari amal perbuatan kita di dunia mengalir sampai di sana. Maka hulunya sorga itu di dunia. Sorga itu adalah hilirnya. Dari dunia mengalir ke hilir melalui sungai-sungai. Nah, apa yang mengalir di sana? Keikhlasan. Min ma'in ghairi asin. Wanhar, dan ada juga sungai-sungai min laban, dari susu juga. Lam yatagayyar, tamu yang tidak berubah rasanya. Kenapa? Tadi kita sudah lihat, susu itu bisa berubah rasanya. Kalau terutama kalau sudah disimpan. Disimpan dan tidak dimasukkan ke dalam ke dalam kulkas, ke dalam peti es, maka kemudian dia berubah. Susu itu bisa bisa basi, ya. Bahkan bisa membuat sakit perut. Nah, sini katakan lam yataghayyar ta'mu, rasanya tidak berubah. Kan ini menjelaskan bahwa akhirat itu tidak berubah. Jadi di sana orang tetap seperti itu, tidak akan bertambah tua orang nanti di sorga. Nah, mana buktinya ini? Benda-benda seperti susu pun tidak berubah. Ya. Berarti kalau kita masuk neraka, apinya tidak berubah juga, dalam pengertian ya tidak habis-habis. Wan harun, dan ada sungai-sungai min khamarin. Ada khamar, ya, ada khamar. Tapi khamarnya khamar yang lazzatin lisyaribin. Ya, yaitu lezat rasanya bagi orang yang minum. Jadi lazzatin. Ada khamar tapi lezat. Jadi ternyata tidak semua khamar memabukkan. Di sorga ada khamar yang tidak memabukkan. Kami kemarin waktu acara maulid di sini, di Makassar sini, juga disambut dan disuguhi dengan khamar, tetapi yang manis, ternyata enak. Ya. Jadi khamarnya enak, belum memabukkan. Ya, jadi manis. Bapak Ibu pasti sudah biasa minum khamar yang tidak memabukkan. Namanya tuak, tuak yang manis. Kalau tuak manis, ya tidak memabukkan, enak. Kalau tuaknya sudah pahit, nah itu bisa memabukkan, itu baru haram. Jadi wanharum min khamaril lazzatil lisyaribin. Wanharum, dan ada juga sungai-sungai min asalim musaffa. Jadi kita sudah lihat ada laban di sini ada asalim musaffa, ada madu yang berjernih juga. Madu juga seperti susu tadinya, ada yang sudah terkontaminasi, ada yang sudah bertambah. Jadi madu yang beredar di pasar macam-macam, ada yang asli, ada yang sudah ditambahin orang dengan gula Jawa, macam-macam. Ada yang mungkin ditambah dengan unsur-unsur lain. Nah, seperti itu. Nah, di sorga itu min asalim musaffa, min asal dari madu yang murni. Walahum, dan bagi mereka ahli sorga itu fiha di dalamnya min kulli thamarat, berbagai macam buah-buahan. Kenapa buah-buahan? Karena sorga adalah hasil. Buah itu adalah hasil. Buah itu di ujung. Buah itu adalah paling terakhir muncul dalam proses pepohonan. Pokok-pokok itu yang paling terakhir muncul buahnya. Kalau kita menanam pokok, menanam pohon, yang pertama muncul pucuknya, tunasnya, terus kemudian menjadi batang. Batangnya nanti melahirkan ranting, melahirkan dahan dulu, baru ranting, baru daun. Kemudian dari daunnya nanti muncul bunga. Dari bunganya terakhir muncul buah. Nah, seperti itu. Samarat, buah itu terakhir. Jadi akhirat itu adalah buah. Wa maghfiratun, dan ampunan mirrabim, dari Tuhan mereka. Jadi sana ada buah, tetapi di dunia kita masih biasa melakukan hal yang buruk. Allah ampuni. Wa maghfiratun mirrabim. Kaman huwa khalidun finar. Apakah orang seperti ini sama dengan orang yang khalidun finar, kekal dalam neraka? Ya. Dan kalau di dalam neraka apa minumannya? Bukan tadi, bukan laban, dan bukan asal, ya. Bukan susu dan bukan madu. Tapi apa? Ma'an wasuku ma'an hamima, diberikan minum dengan air yang mendidih. Air juga, tetapi hamima, air yang mendidih. Ya. Yang sedemikian panasnya, faqatta'a a'ma'ahum, yang akan memotong-motong, menghancurkan usus atau isi perut mereka. Nah, ini adalah perumpamaan. Jadi artinya apa? Neraka adalah penderitaan. Jadi kata-kata faqatta'a a'ma'ahum
Bapak, Ibu, Tuan dan Puan pasti pernah sakit perut. Bapak, Ibu, saya bayangkan kalau sakit perut sekali, itu kan usus kita seperti diremes-remes, seperti dipotong-potong, seperti diiris-iris silet. Itu kan apa namanya tuh, sakit sekali. Nah, jadi itu adalah penderitaan. Kalau kita sakit perut, tidak bisa tidur. Sakit perut, tidak ada yang enak. Sakit perut, tidak ada pemandangan yang indah. Sakit perut, tidak ada musik yang bisa menghibur. Sakit perut adalah penderitaan. Dan itu diibaratkan bagi penghuni neraka. Kaman huwa khalidun finnari wa suku ma'an hamima faqatta'a a'ma'ahum. Tadi sudah bicara susu. Sudah bicara juga di ayat lain tadi tentang madu. Ada nanti khusus lagi madu. Sekarang kita bicara lagi tentang minuman tadi. Anggur yang berubah, yang bisa berubah jadi menyenangkan, tapi bisa juga berubah menjadi memabukkan. Wamin samarat, dan juga di antara pelajaran atau tanda-tanda kebesaran Allah adalah samarat, buah-buahan. Dua disebutkan di sini. Samaratin nakhil dan samaratil anab. Buah-buahan kurma dan buah-buahan anggur. Dua-duanya ini terkenal buahnya manis, buah kurma manis, anggur juga manis. Tetapi pada saat yang sama bisa juga dirubah menjadi sakara. Ya, sakara itu memabukkan. Kurma bisa dirubah menjadi minuman yang memabukkan, anggur juga terkenal bahkan dengan red wine, anggur merah. Wa min samaratin nakhilin wal anab, dan di antara buah kurma dan anggur, tattahizuna, kalian bisa menjadikannya atau mengambil minhu daripadanya sakara. Sakara itu memabukkan. Sekarat. Kayak orang sekarat dia itu kayak orang mabuk. Sakara ya, itu memabukkan. Warizkan, tapi juga bisa menjadi warizkan hasanah, bisa menjadi sakara ya. Jadi ini an-nakhil dan anab itu bisa menjadi sakara, tapi bisa juga menjadi rizkan hasanah. Rizkan hasanah. Ini kan menunjukkan bahwa adanya perubahan. Jadi tadinya kurma sebagai buah, anggur sebagai buah halal, maksudnya bagus. Ya. Tetapi bisa menurunkan yang buruk, ya, yaitu memabukkan apabila disimpan dalam kondisi tertentu atau dicampur dengan bahan tertentu, melahirkan perubahan struktur kimiawi, senyawanya berubah, maka kemudian bisa memabukkan. Ya, seperti itu. Jadi artinya Pak, yang halal bisa menjadi haram. Yang halal bisa menjadi haram. Ya, seperti itu. Jadi ulangi, yang halal bisa jadi haram. Ya. Jadi contohnya yang halal bisa jadi haram, uang kita halal. Halal tapi bisa jadi haram. Bagaimana? Digunakan berjudi menjadi haram. Ya. Uang haram digunakan berjudi walaupun uangnya halal. Ya. Jadi kalau kita pakai uang kita berjudi ya menjadi haram namanya. Jadi yang halal bisa menurunkan yang haram. Ya. Karena bisa terjadi suatu saat ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang Yahudi. Wahai Ali, kok coba terangkan kepada kami bagaimana bisa anggur itu kan halal, manis, kok tiba-tiba bisa berubah jadi haram ketika menjadi minuman yang menurut Anda memabukkan dan kemudian jadi haram. Kan nggak masuk akal ini agama Anda. Tadinya halal kok bisa jadi haram. Ya. Apa kata apa namanya? Eh, apa kata Ali? Saya tanya kepada kamu, kau punya istri? Punya anak? Punya. Nah, istrimu halal atau tidak kamu gauli? Katanya halal. Terus anakmu haram. Nah, hal yang sama. Padahal anakmu itu kan dari kamu, dari istri kamu juga. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian apa namanya? Itu jangan heran kalau kemudian minuman juga begitu.
minuman tadinya halal bisa berubah jadi haram. Ya. Jadi wa min samaratin nakhil wal nab tattakhizuna minhu sakara waridkan hasanah. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu la ayatan, benar-benar ada ayat, ada tanda kebesaran Allah. Liqaumin yaqilun, ingat, liqaumi yaqilun, bagi orang yang menggunakan akalnya. Ya. Jadi penekanannya Al-Quran di sini adalah akal, dan karenanya demi kecerdasan akal maka kemudian ini dilarang, yang sakaratnya dilarang, karena kalau ini merusak akal. Tapi kalau yang ini tidak merusak akal, ya, jadi yang ini dilarang ke sini, ya ini dilarang karena ini memabukkan merusak akal. Tapi kalau yang ini enggak, jadi kalau yang ini, ya ini. Kalau yang ini ke sini tidak haram. Ya, kenapa? Karena dia adalah baik, rizkan hasanah. Jadi artinya kita memakan anggur, buah anggur bagus, bagi kesehatan bagus. Makan buah kurma juga bagus. Yang dilarang ketika buah kurma dan anggur ini telah berubah menjadi sakara, menjadi minuman yang memabukkan. Ketika sudah berubah menjadi minuman yang memabukkan, walaupun tidak memabukkan menjadi haram juga. Maksudnya walaupun kita tidak mabuk ya. Misalnya sebuah minuman, suatu jenis minuman yang kalau kita minum memabukkan, misalnya kita minum 1-2 gelas memabukkan, maka meminum sedikit menjadi haram juga. Kenapa? Karena sudah berstatus haram. Ketika berstatus haram, sedikit banyak sama haramnya statusnya. Jadi namanya haram itu tidak tergantung pada jumlahnya, banyak sedikitnya. Kalau sudah zatnya haram, ya sedikit pun haram, seperti itu. Misalnya babi. Karena babi itu sudah berstatus haram dalam pandangan Al-Quran, maka walaupun sedikit tetap haram. Jangan pikir babi haram kalau hanya dimakan sampai kenyang. Enggak. Sedikit bahkan minyaknya pun haram. Ya, seperti itu. Jadi dengan demikian, agama bersifat protektif ketika sesuatu itu sudah dihukumi haram. Karena ketika dihukumi haram, dianggap memiliki dampak yang buruk. Seperti itu. Itulah surat An-Nahl ini, surat yang kita bahas sekarang, tapi ayat 11. Allah firman, yumbitu lakum bihi zar'ah. Dialah Allah yang menumbuhkan bagi kalian dengan air itu di bumi ini az-zar'a, tumbuh-tumbuhan. Wa zaitun, buah zaitun. Wa nakhila, buah kurma. Wal anab, buah anggur. Wa min kulli samarat, bahkan dari berbagai macam buah-buahan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi artinya termasuk di sini adalah seperti rambutan, seperti durian yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu la ayatan, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Liqaumi yatafakkarun, yang mau bertafakur, memikirkan. Jadi kalau bisa diartikan bahwa Allah memberikan kepada kita tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, buah-buahan itu sangat bagus untuk pikiran. Jadi salah satu unsur paling bagus bagi pikiran itu adalah buah-buahan. Salah satu yang membuat biasa orang lebih sehat itu kalau rajin makan buah-buahan. Ya. Karena buah-buahan itu biasanya membersihkan tubuh dari berbagai macam hal-hal yang buruk. Ya. Baik dari kolesterol jahat ataupun dari berbagai macam hal-hal yang telah mengkontaminasi tubuh kita. Jadi zaitun, ya, bahkan kita tahu kalau minyak zaitun itu yang murni yang bagus, nah itu bagus sekali diminum. Cuma masalahnya kata para ahli, tidak semua minyak zaitun yang beredar di masyarakat di pasar itu adalah murni zaitun. Terkadang ada tambahannya, ada campurannya. Nah itu yang berbahaya bagi tubuh. Jadi kalau ada berbahaya bukan zaitunnya, tetapi yang tambahannya itu. Terkadang ada produsen yang tidak jujur, yang tidak mencantumkan tambahan-tambahannya di dalam ingredientnya. Ya. Begitu juga dengan kurma. Kalau kurma tidak terkontaminasi dengan debu-debu itu pasti bagus. Cuma terkadang kurma yang beredar di kita itu terbuka sehingga banyak debu-debu melekat di sana dan sebagainya. Begitu dengan anggur. Anggur hasilnya bagus. Cuma konon terkadang anggur juga ada pihak-pihak tertentu yang melapisinya dengan semacam semacam lilin sehingga kelihatan segar terus.
bisa bertahan lama. Bahkan dikatakan wa min kulli thamarat, semua jenis buah-buahan. Jadi atas semua jenis buah-buahan itu bagusnya buah-buahan dimakan semuanya. Maksudnya jangan hanya satu. Satu terus-menerus juga bisa bermasalah. Tapi kalau dikombinasikan menjadi bagus. Karena pada yang demikian itu kata Allah, la ayatan liqaumi yatafakkarun. Surat Yasin juga kita temukan ini. Surat 36 ayat 34. Allah mengatakan, wa ja'alna fiha jannatin, dan kami jadikan fiha di dalam surga itu jannatin, taman-taman, min nakhilin, kurma, wa anabin, dan juga anggur, wa fajjarna fiha min al-uyun, dan kami pancarkan padanya al-uyun, mata air. Apa artinya mata air? Air yang masih bening. Di bayang kita kalau mata air itu masih bening, sama tadi dengan susu yang masih asli, sama juga dengan kurma yang tidak terkontaminasi, anggur yang tidak terkontaminasi. Kesimpulannya, semuanya menjadi baik selama masih murni dari alam. Maka kesehatan manusia sangat ditentukan oleh yang alamiah. Makanya kita biasa dengarkan oleh para ahli kesehatan mengatakan bahwa yang merusak tubuh manusia itu adalah makanan-makanan cepat saji misalnya. Makanan-makanan yang olahan. Ya. Apa saja yang sudah diolah lama, apalagi sudah dikalengkan lama, nah itu bisa bermasalah bagi tubuh manusia. Tapi kalau semuanya dari alam langsung, itu indah sekali. Indah sekali. Jadi bahkan sehat sekali. Sayuran baru dipetik, ikan baru dipancing, susu tadi baru diperah, madu baru diambil dari sarangnya, itu semuanya menjadi enak. Ya. Itulah alam. Karena tubuh kita adalah bagian daripada alam. Jadi Allah sebetulnya telah menjelaskan kepada Al-Quran berkenaan dengan kesehatan kita. Dari mana kita harusnya baik. Dan sekarang setelah dunia modern ada kesadaran kolektif di kalangan manusia bahwa cara kita menanam tumbuh-tumbuhan dan hasil-hasil panen selama ini ada yang salah dengan memupuknya pupuk-pupuk kimiawi, dengan menyemprotnya dengan semprotan-semprotan racun, ya kemudian nanti racunnya terserap masuk dalam tumbuh-tumbuhan, masuk kita kemudian kita makan, bisa pada sekian tahun tertentu bisa menjadi kanker dan sebagainya. Kan begitu sekarang. Sehingga ada kesadaran untuk kembali kepada alam, back to nature, menjadi semuanya namanya organik. Beras organik, buah mangga organik, tomat organik, semuanya organik. Apa arti organik? Semuanya murni dari alam, tidak dipupuk dengan pupuk kimia, dipupuknya dengan pupuk alam, begitu juga disiram dengan air tanpa racun, tanpa pestisida. Nah, ini namanya organik. Dan belakangan ini kita dengarkan bahwa hasil-hasil alam yang organik lebih mahal daripada yang biasa atau kayak yang selama ini dipupuk dengan pupuk-pupuk kimiawi. Jadi artinya apa? Lagi-lagi Al-Quran menunjukkan kebenarannya. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha min al-uyun. Kata-kata al-uyun mata air artinya murni, masih baru dari alam. Ayat berikutnya bicara tentang madu. Jadi sudah tadi susu, sudah tadi buah-buahan, ya. Sekarang bicara tentang madu. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan coba perhatikan di video kita ini. Ini kan lebah ya, lebah madu. Kalau kita lihat seperti ini kan kita takut karena ini kalau dia menyengat kita itu kan sakit itu. Ya. Kalau dikerubutin, diserang sama mereka ini kita bisa mati kalau semuanya nyerang. Satu saja sakit, apalagi kalau ribuan. Tetapi yang menarik jemaah sekalian, dari dalam tubuhnya lahir minuman yang sangat segar, yang sangat indah, yaitu madu. Cobalah lihat ini. Kalau kita lihat ini menakutkan. Ya. Coba kita lihat semuanya. Ini menakutkan. Ya. Tubuhnya. Ya. Tetapi kok bisa dari tubuh yang kecil ini bisa memberikan minuman berpuluh-puluh ton setiap hari kepada manusia. Seluruh manusia di seluruh dunia itu minum madu. Walaupun tidak setiap hari atau tidak semua manusia, tapi mayoritas pernah minum madu.
Bahkan ada yang rutin minum madu. Kalau kita dapat datanya, itu puluhan ton madu yang diminum manusia setiap hari. Ingat, setiap hari puluhan ton madu diminum oleh manusia. Yang mengumpulkannya adalah makhluk-makhluk kecil seperti ini. Luar biasa. Tapi kenapa bisa banyak? Jawabannya sederhana. Kerja kolektif, kerja bareng, kerja berjamaah. Itulah pentingnya berjamaah. Itulah pentingnya berkomuniti. Itulah pentingnya berkolektivitas. Ya. Karena kalau kita bekerja secara kolektif, secara berjamaah, secara bersama-sama, secara tim, maka kemudian hasilnya luar biasa. Inilah madu. Lebah madu menunjukkan kepada kita bagaimana kerja tim itu sangat indah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Bapak Ibu jemaah sekalian membaca ayat ini jangan lewatkan begitu saja. Ya. Jangan lewatkan begitu saja kata-kata auha wahyu ini. Ya, karena kita ingin terangkan ini jemaah sekalian. Jadi rabbuka auha. Jadi Tuhanmu mewahyukan kepada lebah madu. Artinya lebah aktivitasnya setiap hari atau setiap saat itu adalah wahyu. Artinya apa? Tak pernah terpisah dengan Allah. Terkait dengan ayat juga sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk lebah. Jadi artinya semua makhluk selalu menerima wahyu dari Tuhan kalau kita lihat di sini. Ya. Kita menyebutnya bahasa umum dengan insting. Jadi lebah itu pergi mencari bunga-bunga untuk dihisap sarinya, itu namanya insting. Tetapi bahasa Al-Quran itu wahyu sebetulnya. Karena kok bisa cerdas mereka itu, si lebah madu tuh. Pergi sampai ada yang mengatakan 100 km setiap hari tuh. Dia punya radius untuk mencari bunga. Ya, dihisap, pindah lagi. Kembali nanti dengan perut yang penuh dengan sari buah-buahan. Dan kemudian kembali ke sarangnya berubah jadi madu. Ya. Itu adalah wahyu. Apa yang kita ketahui dari sini? Yaitu bahwa semua yang beraktivitas adalah sebetulnya aktivitasnya melalui Allah. Allah adalah Al-Qayyum, Allah lah yang mengaktifkan mereka. Dan aktivitas mereka itu hubungannya dengan Allah namanya wahyu juga. Jadi kalau kita merusak alam, kita merusak sesuatu yang menerima wahyu dari Tuhan. Kita merusak lingkungan ekosistem, berarti kita merusak sesuatu yang menerima wahyu dari Tuhan. Ya. Jadi penggunaan kata wahyu, maka bisa kita mesimpulkan pantas ekosistem kehidupan itu rapi dan indah. Jadi aslinya ekosistem itu luar biasa, saling terkait satu sama lain. Yang merusaknya kita lah manusia. Jadi yang merusakkan ekosistem itu adalah manusia, bukan alam itu sendiri. Kenapa? Rapi. Kenapa bekerja dengan baik? Kenapa sistematis? Kenapa terstruktur? Karena wahyu. Wa harap buka ilan nahli. Dan Tuhan mewahyukan kepada lebah. Ya. Jadi di sini kita lihat ada wahyu dan di sini ada lebah. Ya. Wa harap buka ilan nahli. Apa isinya? Anittakhidhi minal jibal. Agar mengambil dari gunung-gunung. Anittakhidhil jibal. Mengambil dari gunung-gunung. Apa yang diambil? Yaitu buyutan. Rumah. Jadi lebah-lebah itu bisa membuat sarang yang bagus dengan kotak-kotak yang bersegi 6 atau bersegi 8. Itu adalah wahyu. Itu kan madu nanti kalau bikin sarangnya agak miring-miring biar madunya tidak tumpah. Jadi buyutan, rumah, sarang. Wa minasyajari. Jadi pertama di gunung bikin sarang. Kedua bisa juga bikin sarang di pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun, dan dari yang dibuat oleh manusia. Jadi kita lihat di sini madu ini bisa bersarang di pohon-pohon juga. Bisa juga dibuatkan oleh manusia, ya'rishun. Jadi bisa di gunung, di gua-gua, menempel di sana. Bisa juga di ranting-ranting pohon, biasa kita lihat di ranting pohon. Bisa juga pada yang dibuat manusia. Jadi ini 3 terjadi. Itu adalah lebah.
lebah. Dan karena lebah bisa dibuat oleh yang dibuat manusia, maka kita bisa memelihara lebah. Dan orang yang memelihara lebah itu luar biasa. Kenapa? Karena sebetulnya dia tidak mengurusi lebahnya, dia hanya bikinkan sarangnya saja. Lebahnya mencari makan sendiri, lebahnya juga tidak perlu dimandikan, lebahnya pokoknya terbang kemana-mana, cuma dibikinkan sarangnya, dan apa hasilnya? Dia memberikan kepada petaninya madu yang bisa mereka minum, mereka bisa juga jual untuk menyambung kehidupan mereka. Luar biasa. Kesimpulannya kita berutang budi kepada alam. Ya. Lebah yang tadinya kita lihat begitu kecil, seakan-akan tak bernilai, bisa menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 9. Dzalika mimma auha, ini coba lihat ini. Kita ambilkan kata auha sama tadi. Begitulah di antara yang Allah wahyukan kepada Muhammad ini. Auha ilaika rabbuka, yang Tuhanmu wahyukan kepadamu. Kalau tadi itu kan ilan nahli, kalau di sini adalah ilaika kepada Muhammad, sama auha rabbuka. Auha baru sini ada rabbuka, coba kita lihat sini. Ya. Nih auha rabbuka sama. Ya. Cuma tadi ilahnya di tengah sini. Auha ilaika rabbuka, kan begitu nih. Auha ilaika rabbuka. Ya, sama ya, auha rabbuka. Nih. Auha rabbuka ilan nahli, kepada lebah. Ya. Apa isinya tadi sini? Supaya membuat rumah. Kalau di sini mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Ya. Kalau lebah tadi melahirkan madu, maka nabi manusia melahirkan hikmah kearifan. Nah, jadi yang Allah tuntut dari kita hasilnya bukan benda. Karena kalau untuk benda nggak perlu kita menciptakannya, sudah cukup alam saja. Untuk madu sudah ada, sudah Allah ciptakan lebah. Untuk buah-buahan Allah sudah ciptakan pohon-pohon, pokok-pokok. Tapi untuk hikmah itulah manusia. Jadi manusia makan ikan, makan daging sapi, kambing, manusia minum madu, susu dan sebagainya agar bisa melahirkan hikmah. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Jadi kalau kita manusia hanya melahirkan madu juga kembali dengan kerja membuat madu lagi, ya tidak maju kemana-mana, tidak ada progres. Jadi harusnya bergerak dari bawah ke atas, dari tanah jadi tumbuhan, tumbuhan jadi hewan, hewan jadi makanan tadinya, tadi susu, tadi madu, kan begitu. Tadi minuman seperti anggur dan sebagainya. Buah-buahan tidak perlu lagi kita buat, tinggal ditanam di sana, melahirkan itu. Lalu apa yang tumbuh dari manusia? Apa yang lahir daripada manusia? Hikmah. Dan inilah tujuan Nabi datang. Nabi dikatakan dia datang untuk walladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Hikmah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah engkau mengambil bersama Allah ilah yang lain. Jadi tidak boleh. Jadi Tuhan sudah provide, sudah siapkan semuanya. Kita tinggal menyembah kepada Allah sehingga melahirkan hikmah. Ya, siapa yang menyembah selain Allah, fatulqa fi jahannama maluman madhura. Siapa yang tetap mengambil selain Allah sebagai Tuhan, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercelah dan terbuang. Maluman, tercela, madhura, terbuang, terisolasi, teralienasi. Jemaah sekalian, itu adalah ayat-ayat ya. Satu lagi. Wa kanu yanhituna minal jibal. Nah, kita lihat sini bahwa tadi lebah. Di mana tadi lebah? Bikin rumah di gunung-gunung. Nah, manusia juga sebetulnya membuat rumahnya dari gunung-gunung ini tadi. Ini tadi lebah, au harabuka ilan nahli. Tuhan mewahyukan kepada nahal. Ya, lebah. Supaya apa? Mengambil rumah di mana? Gunung-gunung nih. Nah, kita lihat di sini nih. Manusia juga, wakanu mereka peradaban terdahulu, sekarang juga yanhituna, memahat minal jibali, gunung-gunung untuk menjadi rumah yang aman. Kalau dulu gunungnya dipahat, sekarang gunungnya dihancurkan, dijadikan tepung batu, namanya semen.
tepung batu namanya semen, baru diangkut ke kota. Di kota nanti dicampur dengan air, ditambah dengan pasir, diaduk, setelah itu bisa menjadi rumah-rumah. Sama juga, pasir juga dari alam, semen dari batu, kemudian disusun dengan batu bata dari tanah. Sama, kita membuat rumah juga dari gunung, dari tanah, dari alam juga. Jadi kalau manusia hanya mampu berperadaban dan peradabannya hanya dalam bentuk peradaban arsitektur, rumah-rumah, gedung-gedung, ya belum ada bedanya dengan hewan-hewan tadi di sini. Ya, coba lihat, belum ada bedanya dengan lebah. Lalu apa yang menyebabkan manusia menjadi hebat tadinya? Menjadi lebih maju, lebih advance daripada hewan-hewan. Yaitu ketika yang keluar darinya adalah hikmah. Ya. Jadi hikmah. Jadi kalau cuma buat rumah saja, ya bukan cuma kita. Yang telaten bikin rumah itu hewan-hewan, apa namanya, burung-burung, itu bisa membuat rumah yang bagus. Kalau kita cuma bisa bikin rumah, membuat sarang kalau bahasa hewannya, maka kita sama dengan hewan-hewan. Kapan kita tidak sama dengan hewan? Apabila kita bisa membuat lebih daripada peradaban arsitektur, lebih daripada rumah-rumah, kota-kota, dan sebagainya, yaitu peradaban intelektual, peradaban spiritual, peradaban hikmah. Sebelum kita lanjut, kita sampaikan dulu jemaah sekalian, bahwa nanti di akhir pertemuan kita ini akan ada cabutan bertuah. Jadi jangan pergi dulu. Ada cabutan bertuah, ada jemaah kita yang berulang tahun dan berbagi rezeki kepada kita, yaitu hari ulang tahunnya Bapak Amir Muzaki. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sering mengikuti tadabbur, ada biasa nama muncul Ica, nah itu suami beliau berulang tahun, dan pada hari ini akan membagikan rezeki kepada jemaah yang beruntung, yaitu ada 5 orang, nanti akan mendapatkan voucher sebanyak Rp100.000. Jadi 5 kali 100. Ya. Jadi nanti kita selesai ini, kita persilakan kepada Ibu Bandar untuk memutar roda keberuntungannya, dan Bapak Ibu sekalian, semoga salah satu di antaranya atau 5 di antaranya akan mendapatkan keberuntungan dari roda keberuntungannya Ibu Bandar. Jadi makanya nanti sebelum kita tanya jawab, kita persilakan nanti Ibu Bandar untuk memutarkan roda keberuntungannya. Nanti juga kita sampaikan bahwa ada kemarin pertanyaan yang tidak terjawab tuntas pada hari Jumat tentang tanda kedatangan Imam Mahdi. Nanti kita bahas sedikit ya. Kita percepat ini pembahasannya. Summa kuli min kulli samarat. Kemudian Allah berfirman kepada lebah tadi, ya, kuli, wahai lebah, kira-kira gitulah. Makanlah min kulli samarat, dari berbagai macam buah-buahan, fasluki, dan tempuhlah, berjalanlah atau masukilah subula rabbik, jalan Tuhanmu. Zulula, dengan merendah. Ingat kata zula itu dengan humble, dengan merendah. Jadi kalau kita menempuh jalan Tuhan untuk sampai kepada Tuhan adalah dengan merendah. Kalau lebah hasilnya adalah madu, kalau manusia apa? Kalau manusia menempuh suluk, ini suluk. Hasilnya adalah al-hikmah. Ulangi lagi, hasilnya adalah al-hikmah. Ya, seperti ini kita lihat di sini. Hasilnya adalah al-hikmah. Kita lihat. Ini dia. Dialah Allah yang membangkitkan di tengah-tengah masyarakat maka seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu, membacakan alaihim kepada mereka ayati. Jadi tugasnya yatlu alaihim ayati, memperkenalkan bahwa semua ini adalah ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakihim, mensucikan jiwa mereka. Ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan kitab suci Al-Quran. Dan hasilnya apa? Al-hikmah wal hikmata. Jadi inilah hasil daripada pengajaran kenabian. Jadi ujungnya hikmah. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau lebah tadi suluk, suluknya melahirkan madu, maka manusia juga bersuluk, suluknya melahirkan hikmah. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Kalau lebah, maka keluarlah dari perutnya nih, perhatikan,
yakhruju min butunnya, sama tadi dengan sapi ataukah kambing tadinya, Pak. Susunya keluar dari mana? Butun juga tadi, min butun tadi, dari perutnya juga. Luar biasa. Dari perutnya sapi keluar tadi susu, dari perutnya lebah keluar madu. Ya, luar biasa. Keluarlah dari perutnya syarab, minuman mukhtalifun, yang bermacam-macam, alwanoh, warnanya, fihi, di dalam apa madunya itu, syifaun linas, ada penyembuh bagi manusia. Ingat, ada syifa bagi manusia. Maka manusia yang menempuh jalan suluk Tuhannya juga harusnya melahirkan syifa juga. Sebagaimana Al-Quran juga adalah syifa bagi manusia. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, la ayatan liqaumi yatafakkarun. Ada ayat, ada tanda kebesaran Allah bagi kaum yang menggunakan fikirannya. Dalam surat Al-Haqqah, surat 69-32. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuh. Kita melihat kata suluk di sini. Ini ahli neraka. Di dalam, kemudian fi silsilatin, ahli neraka itu berada dalam silsilah. Silsilah itu mata rantai. Makanya ini menjadi bahasa ini silsilah. Kalau silsilah itu kan mata rantai keturunan. Silsilahnya, ya, silsilah itu artinya mata rantai keturunan. A bin B bin C bin dan sebegitu. Itu namanya silsilah. Jadi summa silsilah juga bisa bermakna juga ada silahnya. Summa fi silsilatin zar'uha. Ya. Panjangnya sab'una zira', 70 hasta. Ada silsilahnya 70 hasta, maka kata 70 ini kemudian faslukuh, tempuhlah jalan itu. Jadi perjalanan ini harus kita tempuh. Kalau kaitannya dengan di neraka, maka di orang neraka itu disiapkan rantai yang panjangnya 70 hasta, yang 70 hasta itu akan dililitkan ke tubuhnya. Surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, qad ja'atkum mau'idatun, sungguh telah datang kepada kalian mau'idah, pelajaran. Pelajaran apa? Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa syifa. Apa namanya mau'idah? Al-Quran. Dan Al-Quran itu disebut dengan mau'idah, disebut juga syifa. Mau'idatun wa syifa, dan syifa. Wa syifa'ul lima fis sudur. Dan penyembuh, penawar atas penyakit yang ada dalam dada. Nah, jadi Al-Quran itu mengobati isi dada. Ingat. Mengobati jiwa kita. Wa syifa'ul lima fis sudur. Kenapa? Karena sudur itu adalah tempatnya pengetahuan. Bahkan antara sudur dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Kita berpengetahuan karena ada kesadaran, dan pengetahuan itu adalah hasil kesadaran. Wahudan warahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Jadi, kalau kita manusia melahirkan syifa dengan membaca Al-Quran. Kalau lebah melahirkan syifa dengan mencari sari-sari pati makanan dari tumbuh-tumbuh, dari buah-buahan, dari bunga-bunga. Sama-sama syifa. Terakhir, Najma Serbagaya setelah berbicara tentang buah-buahan, susu, madu, tiba-tiba berbicara tentang kita manusia akan tua. Coba Bapak sekalian, coba renungkan kira-kira apa maksudnya Al-Quran ini. Ya. Maksudnya sederhana, yaitu agar kita ini menjaga kesehatan kita dengan itu semuanya. Kita memang pasti tua. Kan kita berharap ketika kita tua tetap sehat walafiat. Sehat lahir, sehat batin. Ya. Allah mengatakan, wallahu, dan Allah itu khalaqakum, telah menciptakan kalian. Summa yatawaffakum, kemudian akan mewafatkan kalian. Ingat, jadi kita sekarang ini tercipta di sini. Apa yang terjadi kemudian? Pasti mati. Jadi Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, termasuk saya Al-Fakir ini, pasti akan mati. Ini sudah kepastian. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, summa yatawaffakum, kemudian mewafatkan kalian. Wa minkum, dan di antara kalian, maksudnya sebelum mati di sini, di antara kalian, man yuraddu ila arzalil umur, ada yang dikembalikan atau dipanjangkan umurnya. Dikembalikan ila arzalil umur, menjadi
umur. Sebetulnya secara arzalil umur, lemah umurnya maksudnya menjadi berumur panjang dan kemudian menjadi lemah. Ya. Bahkan ada yang sampai pada tingkat pikun. Apa itu pikun? Ya, bahasa bahasa Melayunya pikun, bahasa Indonesia pikun. Bahasa kedokterannya demensia. Demensia. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Supaya mereka artinya setelah tua ada yang tidak mengetahui sebagian ilmunya nih. Ba'da sesudah ilmunya. Ada yang tidak mengetahui ilmunya. Maksudnya tidak mengetahui sesudah berilmu sesuatu. Jadi sesudah dia ketahui menjadi tidak dia ketahui, begitu maksudnya. Kan dimensi namanya. Tadinya dia ketahui, sekarang tidak diketahui. Apa itu sesuatu? Maka kita tentu berusaha agar jangan sampai masuk ke sini. Apa tadi di atas caranya ya? Lihatlah tadi ada madu, ada susu, ada buah-buahan tadinya. Nah itulah yang alamiah, itu yang harus diperbanyak. Jadi kalau kita menghindari demensia, perbanyaklah mengkonsumsi hal-hal yang alamiah. Inna Allah alimun qadir. Sungguhnya Allah alimun qadir. Maha mengetahui lagi, maha berkuasa. Ini adalah ayat terakhir. Itulah surat haji. Ini mirip di sini. Surat haji, surat yang ke-22, ayatnya 5 ini. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, in kuntum fi raibin. Jika kalian semuanya dalam keadaan ragu minal ba'si tentang hari kebangkitan, fa'inna maka sungguhnya, ataukah kita artikan saja, maka ketahuilah, khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian min turab, dari tanah. Summa min nutfah, kemudian menjadi setetes air. Summa min alaqah, kemudian menjadi sesuatu yang tersimpan dalam rahim, ini alaqah. Kemudian alaqah summa min mudghah, berubah menjadi sepotong daging. Kemudian mukhallaqah, mukhallaqah di sini adalah yang tercipta. Maksudnya berubah. Wa ghaira mukhallaqah, dan tidak jadi. Jadi nanti di dalam rahim itu ada dua. Ada yang lanjut, ada yang tidak lanjut. Biasanya yang tidak lanjut namanya keguguran. Linubayyina lakum, agar kami menjelaskan kepada kalian. Maksudnya kalau dia lanjut, maka kemudian menjadi manusia, dan dengan menjadi manusia bisa berpengetahuan, bisa membaca kitab suci Allah. Wa nuqirru fil arham, kami tetapkan dengan kuat di dalam rahim-rahim ibu kalian, manasya, seperti yang kami kehendaki, sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu, yaitu rata-rata 9 bulan. Summa nukhrijukum, kemudian kami keluarkan kalian dari perut ibu kalian, tifla, menjadi orok, menjadi bayi. Summa, kemudian litablughu asyuddakum, kemudian berkembang, ada yang menjadi dewasa. Tabluku itu balik sampai dewasa. Kemudian wa minkum man yatawaffa, ada di antara kalian yang sebelum itu meninggal, diwafatkan. Wa minkum, dan di antara kalian man yuraddu ila arzalil umur, ada yang kembali menjadi lemah. Likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a, sehingga tidak tahu lagi ilmu yang tadinya diketahuinya. Wa taral arda hamidatan, dan kau menyaksikan bumi itu hamidatan, kering. Faiza anzalna 'alaihal ma', tetapi setelah kami turunkan padanya air, ihtazzat warabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Setelah kami siram dengan air, maka ihtazzat, bumi menjadi hidup. Warabat, lalu kemudian subur. Wa anbatat, dan hiduplah, keluarlah, tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Min kulli zawjin bahij. Surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Ini salah di da'fin. Allah lah menciptakan kalian dari da'fin, lemah. Bayi tadi lemah. Summa ja'ala min ba'di da'fin. Kemudian setelah lemah, kuat menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di kuat. Setelah menjadi kuat, lemah lagi, da'fan lagi. Wa syaiba, dan beruban. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan dia Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi inilah siklus kehidupan kita secara fisik. Jadi ulangi, Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, inilah siklus kehidupan kita secara fisik, secara biologis. Dari janin, kemudian menjadi bayi, remaja, dewasa, tua, balik lagi menjadi
demensia, menjadi seperti kanak-kanak kalau kita tidak menjaga kesehatan, dan ada yang diwafatkan sebelum itu. Itulah kehidupan kita. Dan pada akhirnya semuanya akan wafat. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itulah pembahasan kita pada hari ini. Kita lihat dulu hadisnya ya. Nah, ini sebaik-baik sedekah. Tadi kita bicara tentang susu. Nah, Allah ini dari apa namanya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, nikmas sadaqah al-likhatus safi min hatan. Sebaik-baik sedekah adalah al-likhatu, yaitu adalah unta yang banyak susunya. Unta, jadi al-likhatus safiyu, apa namanya, unta bunting min hatan yang banyak air susunya. Jadi yang maksudnya disedekahkan di sini bukan untanya, tapi air susunya. Jadi dulu-dulu itu Pak sekalian, kalau ada acara-acara, itu orang bersedekah. Yang disedekahkan bukan hewannya, tapi susunya. Nanti mereka perah. Begitu dulu. Bahkan makanya dulu saya katakan tadi, orang dulu minum susu yang segar. Jadi ini saya hanya bisa nyumbang susu. Susunya apa? Ya diperah sendiri, kira-kira begitulah. Ya nanti orang ngambil gelas, diperah sendiri, minum. Nah, gitu. Jadi menyumbang. Maka dikatakan sebaik-baik sedekah adalah alikhatus safi min hatan. Begitu juga wasyatus safiyu minha. Begitu ya kambing bunting yang susunya banyak dan apa namanya bermanfaat. Ini banyak maksudnya min hatan. Taqadu bi ina'in wa taruhu bi akhra. Jadi yaitu dalam keadaan pergi ketika disumbangkan, dalam keadaan kantong susunya penuh, dan nanti ketika kembali sudah diambil semuanya. Nah seperti itu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, itu namanya orang bersedekah dulu. Jadi bersedekah dulu dengan susu, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan semuanya serba di packaging, sudah dimasukkan ke dalam apa dus. Nah, cuma memang ya itu tadi ada masalah karena sudah kemasan namanya, sudah kelihatannya bagus, lebih rapi, lebih sophisticated. Tetapi apa yang terjadi? Terkadang nilai alamiahnya menjadi berkurang. Kalau langsung alam seperti tadi kita menyumbang hanya dengan apa namanya kambing bunting atau sapi bunting, yang kelihatannya tradisional sekali. Tapi justru itu yang paling bagus, paling alamiah, paling segar, paling fresh. Hadis Imam Bukhari nomor 5178. Hadis berikutnya adalah dari Imam Bukhari juga, ini nomor 4338. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya terangkan ini coba di capture dulu, apa namanya, di screenshot, ya, di capture. Karena ini doa, ini bagus ini doanya. Doa tadi supaya tidak pikun. Saya kira di antara Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan tidak ada yang mau pikun. Nah, rajinlah membaca doa ini. Tapi ingat, doa ini tidak berguna juga kalau tidak didahului tadi dengan jaga kesehatan. Tadi lihat tadi, rajin minum madu, buah-buahan, dan sebagainya. Itu tadi. Buah-buahan segar. Nah, ini kita baca. Ini adalah dari Anas bin Malik. Ya. Mengatakan bahwa Rasulullah SAW selalu berdoa. Karena ya dutartia selalu berdoa. Jadi salah satu doa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah A'udzubika minal bukhli wal kasal. Aku berlindung kepadamu Tuhan dari al-bukhl, sifat kikir, pelit, wal kasal, sifat malas. Jadi malas itu sifat buruk, ingat jemaah sekalian. Sifat malas buruk. Sampai ada doa menghindar dari sifat malas. Ya wal kasali wa ardhalil umur, dan juga begitu. Ardhalil umur apa tadi? Pikun, demensia. Aku berlindung kepadamu Tuhan dari demensia. Wa adzabil qabri, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa fitnatid dajjal, aku berlindung kepada Tuhan dari fitnah dajjal. Wa fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung kepada Tuhan dari fitnah kehidupan dan kematian. Ini doanya bagus ya. Doa menghindari pikun. Ya. Imam Bukhari nomor 4338. Imam sekalian, kemarin ada yang bertanya tentang Imam Mahdi. Adakah dalam Al-Quran? Oh, banyak sekali. Saya ulangi lagi, apa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi itu dalam pandangan Islam adalah cucunya Nabi, karena dalam hadis dikatakan Imam Mahdi itu adalah min itrati Fatimah, dari keturunannya Fatimah. Ya. Kalau keturunannya Fatimah kan berarti keturunannya Rasulullah. Yang namanya keturunan kan jelas silsilahnya, tadi ingat silsilah.
Jadi kalau dilacak ke atas ketahuan. Misalnya kalau saya katakan Imam Mahdi itu siapa? Imam Mahdi adalah putra dari Imam Hasan Al-Askari. Ya, kan ketahuan. Siapa Hasan Al-Askari? Putra daripada Imam Ali Al-Hadi. Siapa Ali Al-Hadi? Putra dari Imam Muhammad Taqi Al-Jawad. Siapa Taqi Al-Jawad? Putra daripada Imam Ali Ar-Ridho. Siapa Imam Ali Ar-Ridho? Putra daripada Imam Musa Kazim. Siapa Musa Kazim? Putra daripada Imam Ja'far As-Sadiq. Siapa Ja'far As-Sadiq? Putra daripada Imam Muhammad Al-Baqir. Siapa Al-Baqir? Putra daripada Imam Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Putra daripada Imam Hussein. Siapa Imam Hussein? Putra daripada Fatimah Zahra. Siapa Fatimah Zahra? Putra daripada Nabi Muhammad. Nah, kan begitu. Ketahuan kan silsilah. Ya, jadi kalau kita pakai bin, berarti Imam Mahdi yang nama aslinya adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Taqi Al-Jawad bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali atau bin Fatimah Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan jelas, itu silsilah. Itu namanya Imam Mahdi. Adakah dalam Al-Quran cerita tentang ini? Ada. Coba kita lihat. Jadi yang bertanya kemarin coba perhatikan ya. Coba kita perhatikan di sini dulu. Coba perhatikan analisis ayat ini baik-baik. Ini adalah surat Al-Baqarah. Allah berfirman, zalik ini alif lam mim di sini alif lam mim. Zalik ayat Al-Baqarah ayat 2 nih. Zalikal kitab itulah Alkitab, kitab suci Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya, maksudnya tidak ada cacatnya. Hudan berfungsi sebagai panduan petunjuk lil muttaqin untuk bertakwa. Siapa orang bertakwa ini? Alladzina itu orang-orang yang yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Apa yang dimaksud al-ghaib di sini? Kita orang mengatakan yang gaib itu adalah akhirat. Di ayat lain ada tersendiri akhirat. Yu'minu billahi wal yaumil akhir, begitu. Di mana-mana Bapak baca Al-Quran kalau beriman pasti yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Di surat Al-Baqarah ini juga, di awal surat Al-Baqarah ini ayat 8 juga ada. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Oh gitu, coba kita lihat ini ayat 8 di sini, 8 ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dia tidak mengatakan amanna billahi wa bil ghaibi, enggak begitu. Selalu sebutkan al-akhirat akhir juga. Allah juga. Nah, tapi pertanyaannya kenapa tadi di ayat 2 ini? Di ayat 2 tidak menyebutkan begitu. Mengatakan yu'minuna bil ghaib ini. Yu'minuna bil ghaib. Berarti ada yang gaib di sini. Ya. Orang bertakwa itu mengimani yang gaib. Ada yang gaib, intinya ada yang gaib. Nabi Isa dalam Al-Quran disebutkan gaib. Ya, diangkat, dia gaib. Ya, itu menjadi gaib namanya. Nah, coba kita lihat Nabi Isa dulu di sini. Surat Al-Imran ayat 55. Izqal Allah, ingatlah tatkala Allah berkata kepada Nabi Isa waktu Nabi Isa mau dibunuh oleh orang-orang kafir pada saat itu. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, ya Isa, Isa, ini sungguhnya aku mutawafika. Apakah maksudnya dimatikan? Bukan. Wafika itu disempurnakan. Tugasmu sudah sempurna sampai di sini. Warafi'uka, dan mengangkat kamu. Ini kata mengangkat. Jadi tidak disalib. Ilayya kepadaku. Wa mutahhiruka, dan mensucikan kamu. Artinya apa? Tidak tersentuh minal ladzina kafar, orang kafir pada saat itu. Tidak ditangkap apalagi disalib. Mutahhiruka minal ladzina kafaru. Wa ja'ilul ladzina tabauka, dan akan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang yang kafaru ila yaumil qiyamah. Dan seterusnya, kita pendek saja. Kemudian kita lihat lagi misalnya surat Yunus ayatnya 20. Kita baca dari sini. Iya. Ayat 20 dulu kita lihat ini. Wa yaquluna, dan mereka berkata.
Laula unzil alaihi ayatun min rabbih. Mereka berkata, kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad satu ayat, satu mujizat dari Tuhannya. Ayat itu mujizat, ya, tanda kebesaran Allah. Fakul, maka jawablah, katakanlah Muhammad, innamal ghaib, sungguhnya al-ghaib itu milik Allah. Ini al-ghaib lagi muncul di sini. Nah, al-ghaib di sini sama tulisannya tadi surat Al-Baqarah. Bahasanya al-ghaib itu milik Allah. Karena al-ghaib milik Allah, dia tetap ada. Fantaziru, maka tunggulah. Nah, tunggulah. Ini sungguhnya aku bersama kalian minal muntazirin. Jadi ini harus ditunggu ini. Ya, innamal ghaibu lillahi. Ini aku minal muntazirin. Kenapa ditunggu? Kenapa nadinya? Makanya kedatangan Nabi Isa nanti di akhir zaman, ya bersamaan datangnya dengan Imam Mahdi di akhir zaman. Ya. Kita lihat misalnya di dalam surat Az-Zukhruf di sini nih ya. Sini ada Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ini adalah surat yang ke-43 ayat 61. Ya. Kita lihat di sini saja ya. Ya, 43. 61. Wa inna, dan sungguhnya dia. Siapa di sini? Isa ini. Sungguhnya Isa. Ya. Wa inna, sungguhnya Isa itu la ilmun. Benar-benar menjadi ilmu, tanda, pengetahuan. Lisa akan dekat-dekatnya hari kiamat. Jadi Nabi Isa nanti akan datang. Itu tanda kalau dekatnya hari kiamat. Fala tamtarunnal bihat. Maka janganlah engkau ragu tentang kedatangan Nabi Isa. Wattabi'uni, dan ikutilah aku, kata ayat ini. Hada siratul mustaqim. Mempercayakan datangnya Nabi Isa adalah jalan yang lurus. Wala yasuddannakum syaitan. Dalam menanti kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi, kamu jangan dipalingkan oleh syaitan. Jadi orang yang percaya kepada kedatangan Imam Mahdi, namanya Mahdawiyat, harus tetap konsisten bahwa sejarah itu sebetulnya bersifat predestinistik, predestinasi historis. Sejarah itu jelas arahnya. Manusia bisa membuat, tapi arahnya jelas, itu sejarah. Ujungnya adalah dipimpin oleh Khalifah Allah di muka bumi. Jangan kalian dipalingkan oleh syaitan. Apa sebabnya? Innahu lakum aduwwun bin, syaitan itu musuhnya nyata bagi kalian. Walamma ja'a Isa bil bayinat, maka tatkala nanti Isa sudah datang membawa keterangan yang jelas, qala, Nabi Isa berkata di akhir zaman, qad ji'tukum, aku datang kepada kalian, bil hikmah, wa hikmah, wali ubayyina, dan untuk menjelaskan lakum kepada kalian, ba'dalladzi takhtalifuna fi, sebagian dari apa yang kalian perselisihkan. Terutama perselisihan tentang mengangkat saya jadi putra Tuhan, kira-kira gitulah. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, atiun. Ini adalah segelintir saja karena waktu tidak terbatas. Menjawab pertanyaan, ada kamu banyak sekali ayat tentang kedatangan Imam Mahdi dalam Al-Quran. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita lanjut, kita persilakan dulu kepada Ibu Bandar untuk memutar roda keberuntungannya. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga termasuk di antara 5 orang yang beruntung pada malam hari ini. Dan sebelum kita persilakan kepada Ibu Bandar, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Amir Muzaki dan berdoa semoga beliau diberikan usia yang panjang, kesehatan yang prima lahir dan batin, dan selalu dikaruniai oleh keberkahan, oleh hidayah, inayah dari Allah SWT, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Kepada Ibu Bandar dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Bapak Ibu, kalau Bandar sudah muncul berarti akan ada voucher yang akan dibagikan. Alhamdulillah pada malam hari ini jamaah kita yang sedang berulang tahun yaitu Bapak Amir Muzakir. Kita ucapkan terima kasih dan tak lupa kita doakan semoga beliau memperoleh umur yang panjang dan dalam keberkahan dan kesehatan. Amin, amin, amin. Namun dikarenakan kuota yang sangat-sangat terbatas, jadi akan kami pilihkan 5 nama yang beruntung akan memperoleh voucher sebesar Rp100.000. Dan tentu saja persaingan menjadi sangat ketat sehingga nama-nama yang muncul pada malam ini berarti doa-doa hajatnya sangat kuat.
Baiklah, seperti biasa, apabila namanya muncul, dipersilahkan untuk menghubungi Ibu Ayu Munawroh di nomor WhatsApp-nya. Akan kita mulai dari yang pertama. Selamat kepada Kak Siti. Siti Malaysia. Kak Siti dari Malaysia. Baik, yang kedua. Terima kasih. Sama-sama, Kak. 100 ringgit ya Kak Siti. Ordal tuh, ordal. Kepada Ya, Siti Bapak Mawar. Endi Namaste Makassar. Makasih banyak. Sama-sama, Pak. Yang ketiga. Kepada Mbak Sinta Zaisa Putri. Selamat, Mbak Sinta. Yang keempat. Terima kasih. Selamat Ibu Nurbaya Aziz yang tidak sempat bertemu dengan saya. Makassar 2 orang ini. Satu lagi. Ini kayaknya udah diatur Makassar nih. Iya nih. Mentang-mentang Bu Bandar dari Makassar. Wow, ini sabotase nih teman-teman dari Makassar. Oh, Ini ini yang juga terakhir Makassar nih. adalah Pak Andi, tapi saya tidak tahu ini Pak Andi siapa ya. Bu Andi, Bu Ah, Andi. Bu Andiwati. Oh, atau Bu Andi. Iya, Makassar, nama Pak. Andi. Oh, Makassar semua. Enggak, Saya mau jadi Makassar tapi Makassar. tinggal di Depok. Ustaz, Oke. makasih. Iya, Depok. Iya, Bu Andi Depok. sama-sama Bu Andi Dia ya, jadi kan Bu Andi. ikan baromang. Demikian tugas saya sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima Tugas kasih banyak selesai. Bu Bandar. Selamat kepada yang menang. 1 dari Malaysia, 2 dari Jakarta, dan 2 dari Sulawesi Selatan, Makassar dan Parepare. Mungkin ini gara-gara Bu Bandar baru pulang dari Makassar, sehingga bau Makassarnya masih berasa, sehingga putarannya arahnya ke Makassar. Kepada yang mau Betul. bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum Muhammad wa alihi ajib. Labaik Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya ya yang 2 hari jadi. Ustaz, kembali kepada pengupasan air dari langit tadi. Maka Fabi ai ala rabbikum tukadziban mengajak kita kepada susunan malam ni. Semua benda Allah dah atur carakan untuk memudahkan kita ikut tata cara program mengilahiakan diri kita ke arah Allah. Maka apakah air tadi berfilosofiskan pengaliran kesedaran daripada itu nafs yang pertama sampai nafs ke-7 agar kita bertambah sedar dan sadar bahawa mati itu sendiri daripada segala sesuatu yang bukan Allah akan menghidupkan kita dalam Allah. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Afan semua. Baik, terima kasih banyak ini Pak Nur, bagus ya. Jadi air ini secara lahiriah menghidupkan bumi yang tadinya kering. Sehingga dengan air lahirlah tumbuhan, lahirlah buah-buahan. Secara batin, secara rohani, air itu adalah dan juga dari langit, yaitu wahyu. Ajaran Al-Quran, ajaran kitab suci. Yang kemudian menumbuhkan juga kita punya jiwa.
Menumbuhkan kita jiwa bergerak dari bawah, dari nafs yang paling rendah sampai kepada nafs yang paling tinggi, yaitu nafs amarah sampai kepada nafs kamilah. Jadi para nabi dan rasul ini mencapai nafs kamilah, nafs yang paling tinggi, jiwa yang paling tinggi, tumbuh ke atas, lalu kemudian menjadi sempurna, kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Saya kira perumpamaan Pak Nur ini adalah tepat ya. Jadi memang Al-Quran seperti itu. Jadi Al-Quran itu indahnya bisa dipahami secara lahiriah dan lebih indah lagi kalau dipahami secara batiniah. Karena dengan air yang kita artikan secara batiniah tadi, yang menyebabkan kemudian jiwa kita menjadi tumbuh, dan ketika tumbuh menjadi sempurna, apa artinya sempurna? Menjadi bening tadi, tidak ada lagi yang ada selain Allah. Jadi ketika mencapai jiwa kamilah, berarti gerak tadi batin dari nafs amarah sampai kepada nafs kamilah, berarti mengalir dan kemudian mencapai derajat sempurna. Persis seperti perumpamaan sorga, air itu mengalir sampai kepada sorga, dan di sorga itu sebetulnya adalah Allah itu sendiri. Jadi sorga adalah Allah itu dalam pengertian ketika kita sampai kepada Allah, atau ibaratnya kita mengalir puncaknya kepada Allah, maka kita mencapai kebahagiaan sejati. Karena sorga itu adalah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu bersama dengan Allah. Kebahagiaan itu kalau diumpamakan seperti kalau kita duduk dalam taman. Taman itu indah, teduh, kemudian sejuk, kemudian semua buah-buahan ada. Seperti itulah. Nah, jadi kebahagiaan adalah seperti itu. Jadi dengan demikian, kalau kita kembali kepada pertanyaan Pak Nur tadi, maka kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai air yang menggerakkan kita punya nafs, dari nafs yang paling rendah sampai kepada nafs kamilah. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Herian. Ya, mungkin ada kaitannya juga dengan pertanyaan Pak Nur. Tadi kan di ayat surat berapa tadi yang lebah itu diwahyukan oleh Allah menempuh jalan Tuhannya gitu ya, sehingga menghasilkan madu, yang madu itu menjadi syifa bagi manusia gitu ya. Kalau Rasulullah itu kan diturunkan itu untuk menyucikan jiwa, mengajarkan ilmu, sehingga terlahir hikmah gitu ya. Nah, hikmah itu kan untuk obat dari jiwa manusia gitu ya, saya bagi yang menempuh jalan itu gitu. Apakah dia juga bisa menjadi sifat bagi manusia yang lain di sekitarnya dengan dalam mendapat hikmah itu gitu. Itu aja Ustaz. Makasih. Baik, terima kasih banyak Bu. Jawabannya iya. Jadi dengan orang itu atau kita menjadi arif, menjadi hikmah, otomatis menjadi syifa bagi sekitar kita. Sama tadi kalau kita berhasil menjadi tumbuhan yang teduh, yang rindang, otomatis pasti akan bermanfaat bagi di sekitarnya. Bisa menjadi tempat teduh, berteduh orang-orang di sekitarnya, para musafir, atau bisa juga bermanfaat bagi hewan-hewan atau bagi burung-burung misalnya untuk bersarang. Kesimpulannya bermanfaat bagi yang lain. Nah, begitulah dengan hikmah. Makanya Al-Quran mengatakan yang namanya hikmah itu kebajikan yang banyak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269 Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa albab. Jadi dikatakan bahwa an hikmah kakinya, dan siapa yang dikehendaki hikmah atau yang diberikan hikmah, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia mendapatkan kebajikan yang sangat banyak. Cuma sayangnya kata Allah yang bisa mengambil atau bisa memetik pelajaran dari sini adalah ulul albab, orang menggunakan akal pikirannya. Jadi benar, wah hikmah kalau kita dapat juga akan bermanfaat bagi orang di sekitar kita, karena hikmah itu adalah ibarat nyala, ibarat terang yang menyala pada diri kita. Kalau kita adalah balon, bohlam, lalu kemudian kita menyala karena berhubung dengan listrik, maka kita menyala, otomatis menerangi di sekitarnya, ya seperti itu. Makanya di dalam pelajaran-pelajaran kita di sini, kita selalu menganjurkan jangan kita berpikir tentang orang lain. Maksudnya jangan kita selalu menilai orang lain. Marilah kita menilai diri kita. Nggak perlu kita pikir orang lain itu melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, orang itu buruk, orang itu nggak perlu.
Yang harus kita lakukan adalah diri kita. Kita muhasabah, kita introspeksi, agar diri-diri kita yang diperbaiki, agar kita mendapatkan hikmah, dan dengan hikmah itu akan memberikan manfaat secara otomatis kepada lingkungan di sekitar kita. Kata lingkungan di sini bukan hanya manusia, tapi juga lingkungan alam. Ada lagi? Salah syukur Ustaz. Afwan. Kalau tidak ada lagi jemaah sekalian, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga adik-adik.